Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar pada hari ini berjudul SKP berdasarkan Permenpan 6 tahun 2022. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, rekan-rekan peserta, mari sama-sama kita berdoa agar acara kita lancar dan memberikan manfaat yang besar dalam peningkatan pemahaman kita semua terkait materi webinar kita pada hari ini. Berdoa di posisi masing-masing, berdoa dimulai. Selesai? Selanjutnya, mari rekan-rekan bersama kita menyimak lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh rekan-rekan peserta dimohon untuk duduk dalam posisi siap. Yang kami hormati Kepala BKPSDM Kota Langsa, Ibu Dewi Nursanti SHMH. Yang kami hormati narasumber pertama kita, Analis SDM Aparatur Ahli Muda BKPSDM Kota Langsa, Ibu Vera Mutia ST MSP. Yang kami hormati narasumber selanjutnya yaitu Admin Kinerja Pemerintah Kota Langsa, Ikram Ardian Eskom. Dan yang kami banggakan seluruh rekan-rekan aparatur sipil negara, para peserta webinar yang telah hadir di ruang Zoom pada hari ini. Selamat pagi dan selamat datang rekan-rekan kami ucapkan. Senang sekali rasanya hari ini saya Faras Dianda kembali menyapa rekan-rekan melalui webinar bertajuk Sibelang, Sistem Belajar e-learning Gemilang yang digagas oleh tim pengembangan kompetensi BKPSDM Kota Langsa di bawah arahan Ibu Dewi Nursanti SHMH. Webinar hari ini rekan-rekan bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait sasaran kinerja pegawai sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur di lingkungan pemerintah Kota Langsa. Adapun susunan acara webinar kita pada hari ini,
Yang pertama adalah sambutan oleh Ibu Kepala BKPSDM Kota Langsa, kemudian pemaparan materi oleh narasumber pertama kita, Ibu Vera Mutia STMSP, dilanjutkan dengan pemaparan materi teknis oleh narasumber selanjutnya yaitu Bapak Ikram Ardian Eskom. Kemudian akan diakhiri dengan sesi tanya jawab pastinya. Nah, dapat kami sampaikan untuk link absensi, sekali lagi untuk link absensi akan kami sampaikan nanti di sesi tanya jawab melalui kolom chat. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk memulai acara pada hari ini, mari bersama kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala BKPSDM Kota Langsa, Ibu Dewi Nursanti SHMH. Kepada Ibu, dipersilakan. Baik, terima kasih. Kedengaran suara saya? Terdengar, Bu? Silakan, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para pimpinan OPD di Kota Langsa, tim pengembangan kompetensi BKPSDM Kota Langsa, dan rekan-rekan sekalian para ASN di lingkungan Kota Langsa. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam Jumat Berkah ini untuk melaksanakan webinar yang kita prakaisi bersama dalam rangka meningkatkan kompetensi kita. Jadi artinya kami mengingatkan kembali setiap ASN itu mempunyai nilai IP, Indeks Profesional ASN, yaitu yang setiap tahunnya akan dievaluasi berapa nilai kita dari masing-masing. Yang kemarin kami sudah melakukannya di BKPSDM, Alhamdulillah sudah ada 7 orang yang sudah nilainya 100. Kami berharap di OPD-OPD lain juga untuk dievaluasi berapa yang sudah mencapai tingkat nilai 100. Jadi disinilah program kita ini, webinar kita ini dalam rangka memenuhi kewajiban 20 JP. Nah, pada hari ini kita akan berbicara tentang SKP. Mungkin SKP ini udah hal yang biasa dan setiap tahun kita buat dan selalu kami mengingatkan. Makanya kami selain kita jadikan satu judul dalam webinar, juga kami sudah menyurati kepala dinas untuk segera seluruh ASN menyusun SKP-nya di awal tahun. Mudah-mudahan suratnya sudah keterima dan sudah disusun. Makanya pada kesempatan ini kami kembali mengingatkan, yuk sama-sama kita menyusun SKP. Mungkin SKP kita sudah paham ya, kalau SKP itu adalah sasaran kinerja pegawai. Nah, itu adalah dokumen. Jadi dokumen harus kita ingat. SKP ini dokumen yang memuat rencana kerja. Jadi setiap kita ini harus sudah punya rencana kerja. Setiap ASN punya rencana kerja karena itu turunan dari perjanjian kinerja. Memang yang saya ketahui perjanjian kinerja kita belum selesai karena anggarannya yang tertuang dalam peraturan wali kota APBD belum ada. Tapi tidak menutup kemungkinan kita untuk segera menyusunnya dari sekarang. Karena kita kan sudah tahu nih apa sih yang diperjanjikan dalam setiap tahun kita, mulai dari atasan, kemudian ke eselon 3-4-nya sampai kepada JF dan pelaksananya. Jadi itu dokumen. Jadi dokumen itu dia akan memuat rencana kerja. Rencana kerja kita di tahun 2025 ini apa? Kemudian yang menjadi targetnya juga itu apa? Apa yang harus dicapai? Dan berapa lama jangka waktunya? Tentunya jangka waktunya kita kalau SKP kan setahun satu kali ya, belum kita terapkan yang setahun itu 2 kali, tapi setahun sekali. Nah, kita harus dari sekarang kita harus nyusun rencana kita nih apa gitu. Misalnya di BKPSDM nyusunnya harus nilai IPASN-nya semua mencapai 100 secara keseluruhan. Tapi kita belum tercapai, tapi kita harus capai nih di 2025 itu. Targetnya misalnya kalau kemarin hari ini 2024 nilai IPASN 79, itu kita masih di tingkat rendah. Sedang ya, sedang. Jadi kita mohon kita semua dengan ada salah satu yang kita lakukan setiap bulan ya, berarti kita kalau setiap bulan
ada 2 JP, berarti dalam 1 tahun kita punya 22 JP ya di situ, 22 JP di situ. Nah, kita udah memenuhi 20 JP, nanti di situ kita akan terpenuhi. Makanya tujuan SKP itu sendiri, kita harus ingat, ini adalah untuk meningkatkan kinerja semua ASN. Jadi kita harus pahami setiap ASN itu harus punya dalam perjanjian kinerjanya paling tidak 1 sub kegiatan. Itu banyak tuh subkegiatan tuh. Contohnya di PKPS sendiri ada 73 subkegiatan yang harus kita bagi satu-satu. Nah, apalagi di dinas-dinas lain yang volume pekerjaannya mungkin lebih, nanti mungkin satu pegawai itu bisa ada 2 PK yang harus dilaksanakan dan targetnya kita bagi dalam 12 bulan itu bagaimana. Makanya itu nanti akan disampaikan oleh tim bagaimana untuk menyusun atau teknis dalam menyusun SKP tersebut. Tapi walaupun sudah paham, tapi paling tidak kita merefresh kembali ya, mengingatkan kembali. Jadi selain meningkatkan kinerja pegawai juga, itu kita meningkatkan akuntabilitas kinerja kita. Jadi setiap kita ini punya pertanggungjawaban. Akuntabilitas kita tuh bagaimana sih? Apa yang sudah kita kerjakan itu harus terukur dan terarah. Jadi misalnya mengerjakan ini berapa dalam bulannya itu harus kita terarah di situ dan sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan. Nah, kemudian di samping itu tujuan SKP itu sendiri untuk meningkatkan keselarasan kinerja pegawai dengan tujuan organisasi. Jadi OPD kita itu adalah sebuah organisasi yang mempunyai tujuan, yang mempunyai IKU, indikator kinerja utama, dari situ kemudian ke program, dari program kegiatan, dari kegiatan subkegiatan. Nah, disitulah yang akan kita ini kan. Jadi komponen seperti nanti saya ingatkan kembali di dalam komponen SKP itu ada sasaran kinerja, ada indikator, ada target kinerja, dan ada waktu penyelesaiannya. Jadi dengan kita memiliki SKP ini, pegawai diharapkan memahami. Tidak ada cerita pegawai nggak tahu tugas saya, nunggu perintah atasan, paling tidak kita punya satu pekerjaan yang secara kewajiban itu yang kita kerjakan dalam setiap tahunnya rutinnya. Nanti mungkin ada kewajiban kita, tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan atau atasan kita. Jadi kami berharap webinar ini betul-betul bisa membantu dalam menyusun SKP dan setiap kita mempunyai kinerja apa yang harus kita laksanakan. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk dapat bergabung dengan kami dan kami juga berusaha untuk memenuhi skill-skill apa yang bisa kita pelajari bersama dalam si webinar kali ini. Dan mohon lagi sekalian nanti masukkan kira-kira apa sih yang bisa kami berikan untuk tema-tema selanjutnya di webinar yang akan kami laksanakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat mengikuti. Mari sama-sama kita memperbaiki kinerja kita ke depan sehingga nanti IP ASN masing-masing kita nilainya tinggi. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi Nursanti SHMH, Kepala BKPSDM Kota Langsa, sekaligus eh, sebagai bisa dibilang pembimbing atau pembina ya dalam tim pengembangan kompetensi pemerintah Kota Langsa. Nah, rekan-rekan sekalian, persiapkan fokus terbaiknya. Kita akan mendengarkan pemaparan pertama dari narasumber kita, analis SDM Aparatur Ahli Muda BKPSDM Kota Langsa, Ibu Vera Mutia STMSP. Sebentar kita spotlight dulu, Bu. Boleh dites dulu, Bu, suaranya? Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, sudah terdengar dengan jelas. Sekali lagi rekan-rekan, persiapkan fokus terbaiknya. Kalau mau bawa catatan, silakan bawa catatan. Kalau mau sambil makan juga boleh, tapi pastikan audionya dimatikan ya. Oke, sekali lagi kepada Ibu narasumber, Ibu Vera Mutia STMSP, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, saya Vera Mutia, analis STMA Ahli Media BKPSDM Kota Langsa. Hari ini mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mengupas
SKP berdasarkan Permenpan 6 tahun 2022. Baik, untuk penyemangat sepertinya kita berpantun dulu ya. Baik, silakan Bu. Sedari dulu suka menabung, Cakep, bisa rekreasi ke perapat. cakep. Ucapkan selamat bergabung kepada audiens yang terhormat. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Biar mewah ya. Satu lagi nih ya Pak Moderator. Oke, silakan Bu. Sungguh indah alunan irama. Cakep, Duduk tenang, minum es tape. cakep, Mari kita simak bersama cakep. webinar yang bertema SKP. Wih, keren Bu. Baik, izin saya share screen dulu. Oke, SKP berdasarkan belum ya, sebentar. Oke, SKP berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Adapun pemilihan tema webinar hari ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala BKPSDM Kota Langsa nomor 800.1/417/2025 tertanggal 30 Januari 2025 perihal penyusunan SKP 2025. Beberapa hari sebelumnya kita sudah menyurati kepada OPD melalui WA Group untuk melakukan penyusunan SKP 2025 dengan deadline di tanggal 17 Februari 2025. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas kendala-kendala yang sering terjadi terkait penyusunan SKP berdasarkan pengalaman di tahun sebelumnya, dengan harapan di tahun 2025 ini dan di masa yang akan datang kesalahan itu tidak terulang kembali, ada perbaikan ke depannya. Sebenarnya SKP berdasarkan Permenpan RB 6 2022 ini bukan hal baru ya Bapak Ibu. Kita sudah beberapa tahun menyusun SKP, tentunya kita sudah familiar dengan hal ini. Namun perlu kita mengulang dan mengingatkan kembali seperti saya katakan tadi biar kesalahan yang sebelumnya tidak terjadi. Adapun dasar hukum kita berpedoman kepada Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 dan SE BKN nomor 1 tahun 2023. Nanti bahannya akan kita share ya Bapak Ibu. Ini sebagai pedoman kita dalam penyusunan SKP. Baik, bicara masalah SKP, kalau berdasarkan Permenpan, yang dimaksud SKP itu secara kinerja itu adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh pegawai setiap tahun. Nah, kapan SKP itu harus disusun? Berdasarkan peraturan pada pasal 14 ayat 1, SKP itu ditetapkan paling lambat akhir bulan Januari. Ini ya, udah sangat terlambat ini ya, sudah bulan Februari. Banyak kendala, kenapa kita baru mulai sekarang, dan surat kami pun baru kami layangkan di tanggal 30 Januari, karena kebetulan SKP 2024 ada beberapa yang belum selesai dinilai. Namun, lagipun untuk perjanjian kinerja belum selesai. Namun, meskipun demikian, seharusnya kita semua sudah harus membuat rumah SKP-nya terlebih dahulu. Mengapa saya katakan demikian? Misalnya ada kasus seorang pejabat yang pensiun pada TMT katakanlah 1 Februari. Nah, ketika baru sekarang atau seminggu kemudian akan membuat SKP, si bawahan ketika mau mengambil atasan sudah tidak ada lagi, karena begitu sudah dipensiunkan, sudah diproses di CSN, maka nama pejabat yang bersangkutan sudah tidak ada lagi dalam list PNS di lingkungan pemerintah Kota Langsa. Itu sangat disayangkan. Seharusnya
ketika di Januari buat dulu rumah SKP-nya, nanti meskipun selesai PK-nya kapan bisa dimasukkan, tetapi nilai namanya sudah ada. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu, kenapa harus segera dibuat terlebih dahulu. Jadi selesai dari webinar ini saya mohon setiap kita individu langsung buat dulu rumah SKP-nya, terutama bagi atasan, meskipun PK belum selesai. Nah, sekarang kita tanya, SKP itu kewajiban siapa sih sebenarnya? Itu kewajiban individu dari PNS dan P3K. Jadi bukan kewajiban Kasubag umum dan bukan kewajiban dari atasan. Kasubag umum hanya memfasilitasi para pegawai yang menyusun SKP. Apabila ada kendala, maka bertanyalah kepada Kasubag umum. Karena Kasubag umum dulu sudah pernah kami berikan sosialisasi, kami panggil coaching dan mentoring secara mendalam. Insya Allah mereka sudah tahu. Kalau memang ada kendala, boleh konsultasikan ke BKPSDM melalui Kasubag umum. Apabila kendalanya di BKPSDM juga tidak ada pemecahan, maka admin kinerja kota salah yang akan berkonsultasi ke BKN. Kan nggak mungkin Bapak Ibu BKN melayani pertanyaan setiap individu dari masing-masing kabupaten kota. Mungkin selama ini mereka tidak menolak, tapi sebaiknya lebih etis dilakukan secara berjenjang ya Bapak Ibu. Saya kira seperti itu. Nah, kapan kita wajib menyusun SKP? Yang pertama di awal tahun seperti sekarang. Semua kita susun SKP, dan yang kedua saat mengalami perubahan jabatan atau tugas. Misalnya di bulan Maret nanti ada perpindahan tugas Bapak Ibu, baik dalam OPD maupun antar OPD. Kenapa harus dibuat lagi? Karena tugasnya itu udah beda. Nah, jadi pada awal di Januari tetap Bapak Ibu menyusun SKP dengan periode Januari ke Desember. Kenapa? Karena tidak akan ada yang tahu kapan kita dipindahkan. Nah, kemudian ketika sudah di tempat yang baru, mulai buat kembali SKP. Misalnya di TMT Maret, buat lagi tambah periode SKP-nya dari Maret ke Desember. Dan jangan lupa diedit terlebih dahulu periode SKP sebelumnya, karena tidak boleh double. Jadi di SKP sebelumnya diedit periodenya menjadi Januari ke Februari dan masuk ke periode baru Maret ke Desember. Begitu selanjutnya ya Bapak Ibu. Jadi bukan cuma di awal, setiap ada perubahan jabatan atau tugas, tolong SKP tetap dibuat, tetap disusun kembali. Dan atasan langsung itu punya tanggung jawab untuk mengarahkan dan membimbing penyusunan SKP, mengesahkan SKP yang disusun oleh pegawai, serta memantau dan mengevaluasi kinerja pegawai berdasarkan SKP. Nah, ini harus saya tekankan nih. Setiap atasan wajib ya menilai kinerja bawahannya. Ini ada aturannya di dalam pasal 19 ayat 2 di Permenpan nomor 6 tahun 2022 dan juga ada di lampirannya. Jadi salah ya Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu sebagai atasan tidak mau menilai bawahannya. Seburuk apapun menurut Bapak Ibu kinerja atau perilaku kerja seorang bawahan, Bapak Ibu tetap harus menilainya. Nilainya itu jelas loh, ada 3, di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kalau memang menurut Bapak Ibu buruk, boleh silakan nilai di bawah ekspektasi. Tapi pastikan ada bukti-buktinya. Jadi dinilai secara objektif tanpa ada pengaruh lain dan tanpa ada pengaruh masalah pribadi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apabila sudah dinilai oleh atasan, si pegawai itu dapat mengajukan keberatan, mungkin tidak puas. Wah, kenapa nilai saya di bawah ekspektasi ya? Perasaan kinerja saya itu bagus.
bukti dukungnya ada, perilaku kerja saya juga bagus. Nah, si pegawai tersebut boleh mengajukan keberatan atas hasil evaluasi kinerjanya yang disertai dengan alasan kepada siapa ditujukan? Kepada atasan pejabat penilai. Dan pengajuan ini dilakukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya dokumen evaluasi kinerja pegawai. Kalau sudah lewat, udah nggak bisa ya Bapak Ibu. Jadi begitu sudah dinilai oleh atasan, silakan Bapak Ibu cek sudah sesuaikah penilaian atasan Bapak Ibu. Kalau memang belum sesuai, silakan untuk mengajukan keberatan. Kemudian, atasan pejabat penilai kinerja melakukan pemeriksaan dengan seksama atas pengajuan keberatan hasil evaluasi kinerja pegawai. Dengan cara apa? Meminta penjelasan dari kedua belah pihak. Jadi, dari pihak yang dinilai dan pihak penilai. Di situ harus adanya dialog ya. Sebenarnya kenapa dinilai seperti ini dan kenapa mungkin yang bersangkutan perilaku kamu seperti ini. Itu ada penjelasan. Dan untuk si atasan pejabat penilai itu dapat memberikan keputusan atas pengajuan keberatannya. Misalnya keputusannya itu bisa berupa hasil yang tetap atau mengubah. Mungkin setelah ada penjelasan dari kedua belah pihak dapat diputuskan nilainya dapat diubah dari hasil sebelumnya. Dan itu dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sejak pengajuan keberatan diterima. Sebenarnya dalam SKP ini Bapak Ibu sangat dituntut adanya hubungan yang baik, adanya percakapan ya, antara dialog ya, maksudnya antara atasan dan bawahan. Sebenarnya mau atasan itu seperti apa kita lakukan, dan juga seperti atas si bawahan, mungkin si atasan mengevaluasi diri. Kenapa ya kira-kira dia tidak melaksanakan apa yang saya perintahkan? Coba tanya. Nah, lakukanlah dia dialog seperti itu. Baik, secara umum dapat saya sampaikan ke depan saya mohon tidak ada lagi laporan saya dengar ada atasan yang tidak mau menilai bawahannya. Itu jelas bertentangan dengan aturan. Silahkan Bapak Ibu secara gentle nilai bawahan. Dan bagi Bapak Ibu sebagai pegawai merasa dirugikan, merasa kurang puas, ajukan keberatan. Semua ada prosedurnya. Nanti bisa dilihat di Permenpan nomor 6 tahun 2022 bagaimana alur-alurnya. Dan untuk teknisnya, rekan saya Ikram Ardian akan menjelaskan mungkin lebih rinci seperti apa mekanismenya selaku admin kinerja Kota Langsa. Baik, untuk hari ini mungkin materinya saya padai sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Daun pandan, daun selasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber pertama kita, Ibu Vera Mutia SD MSP, untuk pemaparan tentang SKP berdasarkan Permenpan 6 tahun 2022. Terima kasih Bu, nanti akan kami sapa kembali pada sesi tanya jawab. Sekarang rekan-rekan sekalian, acaranya belum selesai, narasumbernya juga masih ada, jadi pastikan tetap pada posisi terbaik, tetap pegang catatannya, tetap siapkan fokus terbaiknya. Kita akan masuk ke dalam pemaparan yang sifatnya lebih teknis tentang penyusunan SKP melalui aplikasi e-kinerja BKN. Kami spotlight dulu untuk narasumber kita selanjutnya. Oke, baik Bapak narasumber, boleh coba dites dulu Pak untuk mic-nya Pak. Tes. Ada suara saya? Oke, sudah ada Pak. Oke,
Baik, rekan-rekan sekalian, kita masuk untuk narasumber kedua kepada Bapak Ikram Ardian Eskom, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Paras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikram Mardian selaku admin Ekin Kota Langsa. Kota Langsa. Ini kebetulan saya nggak punya pantun nih, kayak narasumber sebelumnya. Jadi kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Nah, di sini share. Ini mungkin Bapak Ibu sudah bisa apa mengisi apa tip SKP di Oke. Sudah ada Bapak Ibu. Nah, di sini sebentar. Baik, Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal login untuk membuat SKP kita. Di sini kita login menggunakan akun My ASN masing-masing pegawai. Di sini saya mencontohkan kita login pertama itu untuk kepala UPD. Di sini saya login untuk uh, Bu Dewi sebagai kepala BKPSDM Kota Langsa. Mau saya informasikan kembali Bapak Ibu, untuk membuat SKP itu harus dari atasan dulu, baru bisa ke pelaksananya Bapak Ibu. Jadi pimpinan tertinggi dulu, terus ke sekretaris atau ke kabid, lalu baru ke pelaksana. Nah, jadi kita membuat SKP kepala badan dulu. Untuk langkah pertama itu, kita harus cek profilnya dulu Bapak Ibu. Di profil ini, nah, di sini kita harus pastikan unit kerja Bapak Ibu itu harus tepat. Nah, jadi untuk eselon itu harus unit kerjanya itu nama jabatannya gitu. Jadi untuk kepala badan, unit kerjanya itu harus kepala kepala badan kepegawaian. Nah, jadi kalau misalkan belum sesuai, Bapak Ibu bisa edit profilnya di sini, Bapak Ibu. Sini. Unit kerjanya di sini nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan UNUR sebenarnya Bapak Ibu. Nah, kebetulan sini sudah benar. Lalu yang harus dicek selanjutnya adalah data atasan. Nah, jika sudah benar juga, untuk atasan itu wajib klaim pimpinan di unit kerja. Ini harus klaim pimpinan di unit kerja supaya SKP-nya itu bisa diturunkan ke bawahannya Bapak Ibu. Jika sudah, lalu kita membuat SKP-nya sekarang Bapak Ibu. Nah, di sini kan belum ada rumah
SKP untuk tahun 2025 Bapak Ibu. Nah, jadi kita tambahkan periodenya sini. Nah, di sini kita kita sesuaikan periodenya. 1 bulan 1 2000. Ini kita fullkan dulu apa sampai 1 tahun penuh. Untuk pendekatannya, ini kita kompak satu kota Langsa udah sepakat. Kita pakainya yang kuantitatif Bapak Ibu. Lalu kita okekan. Ini sudah terbentuk rumah SKP untuk tahun 2025. Nah, jadi setelahnya kita menambahkan RHK untuk SKP-nya di detail SKP. Sini sudah ada. Nah, di sini kita tambah RHK-nya. RHK itu kita sesuaikan dengan PK tahunan kita. Nah, jadi kita ini untuk atasan selalu kita pilihnya yang organisasi Bapak Ibu, jangan yang individu. Kalau yang individu kita pilih itu tidak akan bisa diturunkan ke bawahannya. Jadi kita pilih organisasi, unit kerjanya kita pilih, RHK-nya utama. Nah, di sini RHK-nya itu kita ambil dari PK 2025. Tinggal kita masukkan PK pertama. Ini penugasan dari kita ikutin saja yang dari PK-nya itu Bapak Ibu. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah ada RHK pertama. Nah, jadi lalu kita tambahkan indikator kinerja individunya. Ini ada kolom perspektif ini. Ini kira-kira indikator ini masuk ke perspektif mana? Di sini Bapak Ibu, untuk memudahkan Bapak Ibu, uh, untuk keterangan perspektif ini ada dalam Permenpan 6 di halaman 29. Sebentar Bapak Ibu, saya share. Ini sini. Di sini Bapak Ibu, untuk melihat uh, perspektifnya itu ada di Permenpan nomor 6 di halaman 29. Di sini ada keterangan untuk memudahkan Ibu melihat indikator kinerja individunya itu masuk ke perspektif mana. Kita masuk kembali ke dalam sistemnya.
Ini kita nilai LHI Sakib itu masuk ke penguatan internal. Lalu kita klik OK. Nah, jadi kita tambahkan kembali RHK-nya. Kita ulangin kembali sesuai PK-nya, Bapak Ibu. PK itu yang pertama sudah kita tambahkan tadi Bapak Ibu. Ini sasarannya, ini indikatornya, ini targetnya. Nah, lalu kita tambahkan untuk yang RHK kedua. Kita ikutin saja yang ada di PK. Kita tambahkan indikator kinerjanya, targetnya, lalu perspektifnya juga. Oke. Sampai di sini untuk sasaran kinerjanya sudah selesai Bapak Ibu. Sudah sesuai PK. Untuk lampiran ini Bapak Ibu bisa mengikuti SKP sebelumnya. Tahun sebelumnya juga nanti tinggal diedit, tinggal ditambahkan saja. Sebentar, sebentar. Kita, kita sesuaikan saja dengan tahun sebelumnya Bapak Ibu. Oke, untuk dari sisi kepala badan di sini sudah selesai Bapak Ibu. Nah, jadi saya mau contohkan kembali untuk bagian kabitnya selaku bawahan kepala badan. Sini kita login punya kabit. Ini yang perlu kita cek pertama kali tetap sama Bapak Ibu, kita harus ya, oke. Di sini yang harus kita cek pertama kali itu sama seperti tadi Bapak Ibu, kita cek profilnya, kita cek unornya apakah sudah sesuai, kita cek data atasannya apakah sudah sesuai, kita cek sudah sudahkah klaim pimpinan untuk unor tersebut. Jika sudah, kita kembali membuat SKP untuk tahun 2025. Di sini kita tambahkan rumah SKP-nya, pendekatannya kuantitatif. Oke, nah sudah jadi rumah SKP-nya. Kita ke detail SKP untuk menambahkan RHK-nya. Nah, di sini kita tinggal tambahkan RHK sesuai dengan PK yang sudah dibuat di tahun 2025. Sebentar, Bapak Ibu. Di
sini untuk PK pertama, di sini ada rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Nah, ini karena RHK-nya itu meningkatkan disiplin ASN, kita pilihnya yang profesional ASN yang berkaitan dengan RHK atasan Bapak Ibu. Klasifikasi RHK-nya itu dikarenakan Kabid itu harus organisasi karena atasan. Unit kerjanya kita buat utama seperti ini. Oke, lalu kita klik OK. Nah, kita tambahkan kembali indikator kinerja individunya. Di sini kita pilih eh, aspeknya kualitas, kuantitas, atau waktu. Nah, kita pilih kualitas, indeksnya, indikatornya indeks profesional dimensi disiplin, targetnya itu 5, 5 indeks. Lalu kita okekan. Jika sudah, lampirannya ini kita samakan seperti tahun lalu juga, seperti tadi Bapak Ibu. Jika sudah semuanya, kita tinggal ajukan aja SKP-nya Bapak Ibu. Tinggal ajukan SKP-nya untuk disetujui sama atasan. Ini berubah statusnya menjadi pengajuan. Di sini kita buka kembali akun atasan untuk menyetujui SKP yang sudah diinput dari Kabid ini. Oke, kita buka. Bagaimana caranya untuk menyetujui SKP bawahan, SKP bawahannya? Lalu di sini kita pilih tombol SKP bawahan. Lalu di sini yang sudah mengisi tadi atas nama Heni Wana, sih. Lalu kita klik detail ini. Nah, di sini atasan bisa mengecek nih RHK yang pegawai yang bersangkutan, indikatornya, sama target tahunannya. Nah, jika atasan merasa ini sudah benar, bisa disetujui atau kalau misalkan ada butuh perbaikan, bisa dikembalikan kembali. Di edit status ini Bapak Ibu. Nah, di sini draft ini untuk dikembalikan untuk perbaikan dan kalau sudah sesuai itu ke persetujuan Bapak Ibu. Oke, kita setujukan. Ya. Lalu ini sasaran kinerja pegawai sudah selesai Bapak Ibu untuk tahap pertama. Nah, jadi ini berikutnya saya mau mencontohkan untuk pegawai mengisi bukti dukung dan realisasi kinerjanya dan atasan menilai SKP bawahannya. Ini kita login kembali ke sisi bawahan. Oke, kita kembali lagi di sini. Lalu untuk mengisi bukti dukung dan realisasinya, kita ke penilaian Bapak Ibu. Ke penilaian. Lalu di sini kan belum ada nih rumah untuk periode penilaian. Kita tambahkan di atas ini. Kita pilih yang tahunan. Lalu oke. Nah, ini sudah ada untuk penilaian periode penilaian tahunannya. Di sini kita klik pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Nah, di sini kan ada tombol nih, ada kolom bukti dukung dan realisasi Bapak Ibu.
bukti dukung ini kita tambahkan saja bukti dukung yang sudah dimasukkan ke link Google Drive-nya Bapak Ibu. Ini saya contohkan aja nama bukti dukungnya indeks uh, ini. Untuk linknya bisa saya contohkan saja. Oke, ini bukti dukungnya masih acak aja Bapak Ibu. Saya contohkan aja linknya. Oke, ini kita sudah mengisi bukti dukungnya di sini. Untuk realisasinya, tinggal kita tambahkan saja. Ini realisasi itu harus kita samakan Bapak Ibu dengan target tahunannya. Apakah sama, apakah di atas untuk satuannya Bapak Ibu. Jangan di sini indeks nanti realisasinya nanti persentase atau dokumen atau apa gitu. Kita realisasinya harus satuannya tuh harus sesuai dengan target yang udah diisi duluan Bapak Ibu. Sini realisasinya kita buat 5 indeks sumber data, kita buat indeks. Oke. Nah, jadi untuk dari sisi mengisi bukti dukung dan realisasi sudah selesai Bapak Ibu, sudah selesai. Lalu pegawai tersebut bisa meminta atasan untuk menilainya, Bapak Ibu. Jadi kita buka akun atasan untuk eh, menilai SKP bawahannya. Oke, di sini kita udah dalam akun atasan untuk menilai SKP bawahannya Bapak Ibu. Nah, jadi kita untuk menilainya itu kita ke menu penilaian. Karena ini belum ada periodenya, kita tambahkan saja seperti tadi Bapak Ibu. Nah, di sini untuk kita menilai SKP bawahan itu kita ke menu pemantauan dan evaluasi Bapak Ibu. Di sini ada, lalu kita ke penilaian bawahan. Kita pilih bawahannya. Oke. Nah, di sini untuk atasan itu bisa langsung melihat bukti dukung yang sudah diajukan, yang sudah diisi sama pegawai. Ini kebetulan untuk filenya kan masih acak nih Bapak Ibu, jadi eh, kita tes saja. Oke, di sini untuk feedbacknya, atasan bisa memberikan jempol atau pesan sangat baik atau eh, pesan-pesan atau oke atau sesuai dengan yang atasan mau gitu. Kita oke kan. Nah, lalu di sini rating untuk kinerja pegawai tersebut, atasan mau menilai seperti apa?
Di bawah ekspektasi, sesuai, atau di atas. Di sini kita buat teks di atas. Nah, untuk perilaku kerjanya, di sini atasan bisa memberikan feedback juga. Kita kasih jempol semuanya. Lalu untuk perilaku kerjanya, ratingnya atasan tuh mau menilai seperti apa. Di bawah, sesuai, atau di atas. Oh, harus ya, kita berikan jempol aja semua Bapak Ibu. Oke, setelah itu baru kita kasih rating hasil perilaku kinerjanya. Nah, di sini langsung muncul nih Bapak Ibu predikat kinerja sangat baik untuk pegawai yang sudah dinilai. Setelahnya pegawai tersebut sudah bisa mencetak SKP-nya itu dari sini, cetak penilaian. Hasilnya sudah jadi Bapak Ibu, sudah jadi SKP-nya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian apa teknis pembuatan SKP dari sistem Ekin BKN. Baik, ini saya kembalikan ke Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator. Sorry, Bapak Moderator kan saya ya. Terlalu detail penjelasannya, terlalu fokus kan. Saya nggak tahu mau ngomong apa nih. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Ikram Mardian Eskom atas pemaparannya. Sungguh sangat detail sekali dan sangat teknis rekan-rekan sekalian. Walaupun setiap tahun kita pasti buat SKP, tapi sangat penting untuk mendapatkan informasi yang refresh, harus di-refresh setiap awal tahun dan akhir tahun juga pastinya. Jadi rekan-rekan sekalian yang mungkin sudah menyiapkan pertanyaan bagi kedua narasumber kita, sebentar kita spotlight dulu kedua narasumber kita ya. Baik, rekan-rekan peserta, kita sudah masuk ke sesi interaktif tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan klik fitur raise hand. Nanti kami akan pilih penanya dan akan bisa berkonsultasi secara langsung dengan kedua moderator kita. Silakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan raise hand. Oke, kita sudah ada dari Bapak Tatang dari Dinas Pendidikan. Baik, sebentar Pak, saya spotlight dulu. Oke, Pak Tatang boleh coba dulu Pak mic-nya Pak, silakan Pak. Cek, Pak Paras. Oke, sudah terdengar Pak. Silakan Pak Tatang ke pertanyaannya, kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin di sini sering sih kita berkoordinasi juga terkait masalah kinerja, karena ini agak unik kita di guru, di mana untuk SKP-nya itu pengisiannya kita kan melalui PMM seperti yang kita ketahui sekarang namanya ruang GTK yang sudah berubah. Nah, jadi ada banyak lah terkait masalah sinkron PMM ke SKP itu yang memang masih menjadi masalah sampai hari ini, di mana ada dua kepala sekolah kami lagi yang di SMP 9 Langsa dan SMP 10 Langsa yang masih belum kelar sampai hari ini karena masih terkunci untuk penilaian tahunannya. Nah, jadi
yang mau saya tanyakan adalah Pak Ikram dan Ibu Vera, rekan-rekan lainnya, apabila jika kita hapus dulu RHK yang punya tahun 2024, karena kalau saya lihat ada banyak itu untuk yang kepala sekolah, RHK-nya itu banyak, ada yang April, Juni, ada yang macam-macam lah gitu. Apakah boleh untuk yang 2024 itu kita hapus dulu, kemudian kita lakukan sinkron PMM kembali Pak Ikram, untuk biar bisa RHK-nya itu normal kembali. Apakah berbahaya? Jika memang berbahaya, kita tidak berani lakukan. Tetapi jika memungkinkan, jika kita hapus, kemudian kita sinkron ulang sehingga tidak tertimpa-timpa atau menjadi double-double, mungkin itu bisa menjadi solusi. Mungkin seperti itu Pak Ikram, pertanyaan saya, apakah boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, baik. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Untuk RHK, untuk SKP tersebut Bapak sebaiknya nggak usah dihapus Pak, karena nanti takutnya karena kan itu ada 2 atau 3 rumah SKP, karena ada yang rotasi atau yang PLT gitu kan Bapak. Nah jadi kita menunggu saja Bapak, untuk sinkronnya itu mungkin dari sisi PMM-nya itu mungkin sudah selesai. Nah, jadi mungkin perlu waktu untuk data tersebut masuk ke e-kinerja supaya bisa kita kita sinkron penilaiannya tersebut, Bapak. Mungkin itu jawabannya, Bapak, untuk kasus yang seperti yang sekarang. Karena ada beberapa yang sudah berhasil dan ada yang masih menunggu data tersebut. Gitu. Baik, itu sih jawabannya, Bapak. Baik, itulah memang kalau kita lihat Pak Ikram, saya juga memastikan kepada kawan-kawan kepala sekolah khususnya terkait penilaian kinerjanya itu bolak-balik saya suruh sinkron aja dulu, Karena gini, secara di PMM itu sudah kita kirimkan penilaian per periodenya, sudah kita berikan predikat per periodenya, dan di histori kawan-kawan kepala sekolah juga sudah terlihat di situ. Januari, Juni dia sudah ada nilainya, kemudian Juli, Desember dia sudah ada nilainya. Nah, jadi pada saat di yang tahunannya itu memang kosong. Kalau yang lain mungkin ini jangan bingung karena ini memang agak unik kalau PMM ini yang kepala sekolah. Jangan nanti apa yang dibilang sama orang ini. Jadi ini khusus kepala sekolah ya Bapak Ibu. Jadi itu Pak Ikram, kalau memang kita menunggu, ya mudah-mudahan bisa. Karena ada beberapa juga yang kepala sekolah yang SD, itu mereka rata-rata sudah keluar dan kurvanya juga sudah muncul. Tinggal yang 2 sekolah ini Pak Ikram yang memang masih terkendala Pak Ikram. Jadi kalau dihapus, jangan ya Pak Ikram ya. Halo? Ya itu makanya. Halo? Ya, baik. Jangan dihapus, Pak. Nanti kita nunggu aja. Mungkin ada beberapa selain kepala sekolah, Bapak, yang kemari konsul terkait predikat tahunan yang belum muncul. Dan itu kasusnya tuh sama seperti kepala sekolah. Pesannya tersebut belum ada predikat akhir dari PMM-nya. Nah, jadi saya infokan itu mungkin dari Dinas Pendidikan itu punya nomor helpdesk PMM-nya supaya diupdate, dibantu supaya cepat diupdate dari bagian PMM supaya kinerja kita bisa disinkronkan, Bapak. Karena kan satu arah dia dari PMM lalu ke kinerja. Ya. Paling Kalau untuk PMM itu sih kita langsung dari yang bersangkutan langsung ke pusat bantuannya. Kalau dari saya pun memfollow up itu nggak akan nyambung karena dia dibaca langsung ke sistem di generate dari si yang punya akun lah gitu, apa yang menjadi permasalahannya. Baik Pak Ikram, kalau memang seperti itu, baik kita tunggu saja, mudah-mudahan ada titik terang nantinya.
karena memang yang kita ketahui pun hari ini kan Kementerian Pendidikan sedang merubah websitenya, sehingga mungkin itu yang menjadi kendala juga terkait dengan sinkron SKP ini. Terima kasih banyak Pak Ikram. Baik, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Tatang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa untuk pertanyaannya. Tetap bergabung dengan Zoom kami ya Pak sampai akhir. Baik, untuk penanya selanjutnya kita sudah ada dari Puskesmas Langsa Baru. Baik, sebentar kami tambahkan dulu. Untuk dari Puskesmas Langsa Baru, boleh tolong dihidupkan dulu videonya supaya bisa kita spotlight akunnya. Dari Puskesmas Langsa Baru, apakah masih bergabung? Oke, kita coba geser ke penanya selanjutnya dulu ya. Kita ke penanya selanjutnya dulu ya. Bapak Ari Mauliansyah dari BPKD. Oh, langsung lower hand. Nggak jadi nanya ini ya? Jadi, Pak, Oke, sebentar. Tolong resen lagi Pak, biar lebih mudah kita spotlightnya. Oke, baik, sebentar. Oke, kepada Bapak Ari Mauliansyah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ini nggak bertanya ya, cuman ingin menyampaikan aja. Mungkin bisa tolong disampaikan oleh narasumber terkait indikator dari jabatan pelaksana. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Karena ada beberapa PNS masih juga bertanya. Karena setahun sebelumnya itu sering bertanya ke saya, karena saya di BKPSDM dulu. Jadi gini Pak, indikator di pelaksana itu kan terbagi tiga, ada yang waktu, ada yang jumlah, ada yang kuantitas, ada yang kualitas, ada waktu. Nah, masih banyak yang belum paham kalau itu bisa diisi tiga-tiga atau dipilih salah satunya. Mungkin mohon diperkuat itu aja Pak, karena kan masih banyak yang nanya masalah itu Pak. Nah, ke saya gitu. Setahu saya itu dapat dipilih menjadi salah satu indikator, boleh ditampilkan salah satunya saja, atau boleh tiga-tiganya jika memang benar ada bukti data dukungnya yang bisa dibuktikan dan bisa dinilai, serta mempunyai ukuran lah kita bilang. Indikator itu kan pengikat yang mempresentasikan bahwa sasaran atau kinerja kita tuh berhasil gitu. Nah, jadi itu aja dari saya Pak. Baik, terima kasih Pak Ari Mauliansyah untuk pertanyaannya. Silakan kepada narasumber. Baik, terima kasih Bapak Ari Mauliansyah atas masukannya. Benar seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasannya untuk indikator jabatan pelaksana itu ada 3 item, kualitas, kuantitas, dan waktu. Dan untuk ketiga item itu boleh dipilih salah satu mana yang kira-kira memang menjadi indikator kita yang dapat dijadikan bukti dukung. Apakah berupa jumlah, kualitas, atau waktu. Boleh juga ketiga-tiganya apabila memang ketiga-tiganya juga dapat diukur. Terima kasih sekali lagi atas masukannya Pak Ari Mauliansyah. Kami sampaikan, benar ya seperti yang disampaikan Pak Ari, boleh dipilih salah satu, tidak mesti harus ketiga-tiganya. Kita sepakati ya. Baik, terima kasih Ibu narasumber. Bagaimana Bapak Ari? Apakah cukup puas dengan jawabannya atau ada pertanyaan lanjutan Pak? Cukup puas sih Pak, cuman ya
Nanti ada kadang mungkin ada yang pegawainya ditanya sama atasannya, mungkin bisa jelaskan dan juga atasannya bisa paham gitu aja Pak. Jadi jangan jangan putar-putar di situ aja. Kita udah beberapa tahun ini ngerjain SKP ini, udah dari tahun 2021 yang versi 2 SKP sampai 2022, ini udah 2025. Semoga pertanyaan itu nggak ada lagi gitu Pak. Baik, terima kasih Bapak Hori Malaysia untuk masukannya dan untuk pertanyaannya. Kita lanjutkan untuk penanya selanjutnya. Mohon maaf sekali lagi dari Puskesmas Langsa Baru, ini masih resen, apakah masih bergabung? Masih Pak Faras, masih bergabung. Boleh tolong dinyalakan dulu videonya Bu, supaya bisa kami spotlight posisinya. Nah, izin off cam sebentar Pak, soalnya sambil ada kegiatan nih. Cuman mau nanya sedikit aja. Oh oke, baik. Sebentar. Oke, silakan pertanyaannya Bu. Eh, Baik, terima kasih moderator Pak Faras Dianda. Jadi saya mau tanya nih untuk kepada Bang Ikram. Eh, Pak, kalau misalnya kan di Ekin kita ini kan di dekat cetak form evaluasi ya, kan ada di situ kirim ke CISN. Apa perlu Ekin kita tuh kita kirim ke CISN atau tidak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih dari Puskesmas Langsa Baru. Untuk masing-masing dari akun sebenarnya bisa untuk kirim predikat ke CSN. Tapi dari admin nanti akan mengirim juga massal gitu untuk seluruh pegawai di Kota Langsa dikirimkan otomatis. Tapi kalau dari sisi masing-masing pegawai yang mengirim klik CSN itu bisa juga gitu, nggak ada bermasalah gitu. Gitu saja. Oke, baik, makasih Pak. Terus kemudian saya mau nanya juga dari Ekin itu kan kita bisa untuk buat pak ya, Pak Ikram. Nanti bisa nggak kami belajar ke Bapak gitu, Pak? Bisa. Kalau mau nanti bisa langsung ke BKPSDM aja, Bu. Nanti Oke, terima kasih Pak. konsultasi Pak itu. Oke, dari Puskesmas Langsa Baru, apakah ada pertanyaan lagi? Ini kayaknya kali ini penanyanya rame nih ya. Sangat menarik ini judulnya nih. Ya, karena moderatornya menarik juga mungkin dengan narasumbernya, Pak. Kayak saya tahu siapa yang ngomong ini ya. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Terima kasih dari Puskesmas Langsa Baru. Selanjutnya ada dari Bapeda. Kepada Ibu Vidya, dipersilakan. Silakan di-unmute dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suaranya Ikram. Terdengar, Bu. Silakan, Bu. Alhamdulillah. Izin bertanya. Kebetulan di Bapeda ada yang pindah di tahun 2000 ini. Maaf saya kilas balik di tahun 2024, Ikram. Jadi kebetulan ada pegawai di Bapeda yang pindah tugas ke Unsam dari TMT 1 Mei 2024. Jadi sebelumnya kita kan buat SKP dia di tahun 2024 itu kan terhitung 2 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, karena dia di bulan 5 tahun lalu itu dia sudah pindah ke Unsam, berarti kan dia 4 bulannya di Bapeda. Nah, 4 bulannya itu sementara saya kemarin itu kan udah buat dia 1 tahun final. Nah, bagaimana cara kita memotongnya menjadi 4 bulan di SKP-nya, berikut pula dengan penilaian atasannya. Mohon bantuannya Ikram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Bu. Ini saya share sedikit ya, Bu. Share.
Di sini kan awal kita buat rumah SKP itu kan 1 tahun penuh, Bu. Kita belum Iya, tahu ada mutasi atau gimana ya. Di sini untuk mengubahnya itu kita langsung ke edit aja, Bu. Ke edit. Nah, jadi di sini periode akhirnya kita sesuaikan dengan TMT terakhir kapan dia ada di unit kerja Bapak, unit kerja Ibu. Misalkan TMT April. akhirnya April, berarti Heeh. 1 Mei berarti 31 April ya? 31 Heeh. 10 30 ya? April 2002. Udah tinggal nanti tinggal Ya. oke kan. Nah, di Oke. sini langsung Heeh. berubah dia di Bu. Oh, Nah, jadi yang bersangkutan untuk buat SKP di unit kerja barunya tinggal tambah periode, tinggal 1 Mei 2024 ya? 5 enggak nih. 2024. Contoh di sini Heeh. aja. Mm. Sampai 31 2002. Mm. Nah, ini karena ada jabatan yang sama, harus honornya kan harus berbeda, Bu. Iya, heeh. Paling seperti itu Bapak Ibu. Kalau untuk penilaiannya, karena kan di sana dia juga diminta penilaian 4 bulan ini di Bapeda dari atasan langsung yang di Bapeda. Di Kota Langsa Kot, kita pakainya kan tahunan, Bu. Jadi ya. tidak untuk penilaian bulanan atau triwulannya. Jadi untuk awal tidak ada penilaian, Bu, di situ. Tapi di sana diminta. Memang nanti kira-kira apa yang harus saya sampaikan? Bahwasanya di kita belum ada penilaian, cuma untuk membuat kontrak kerja di awal tahun aja. Hmm, iya. Di Kota Langsa cuman pakai periode penilaian yang tahunan, Bu, seperti itu. Oh gitu. Uh-uh. Berarti kita tidak ada mengeluarkan dia tuh harus dirombak jadi 4 bulan tuh nggak ada ya, Ikram ya? Nggak ada, Bu. Oh ya, oh ya. Nanti akan saya sampaikan demikian. Makasih banyak Ikram. Ya, Ya, Bu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Vidya dari Bapeda untuk pertanyaannya. Baik, rekan-rekan sekalian, saya ingatkan kembali bahwa untuk link absen sudah ada di kolom chat. Silakan bagi yang ingin mengisi absen untuk nantinya mendapatkan sertifikat. Batas pengisian absensi itu sampai pukul 14.00 jam 2 siang. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ibu Eva Yuzirna dari Puskesmas Langsa Kota. Baik, silakan Bu, coba di unmute dulu. Ibu Eva Yuzirna dari Puskesmas Langsa Kota, apakah masih bergabung? Izin Bu, dari Puskesmas Langsa Kota, apakah masih bergabung? Atas nama Ibu Eva Yuzirna. Sepertinya ada kendala teknis ya. Bagi peserta yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Oh, oke, baik. Bu Eva, ternyata ada kendala jaringan. Boleh coba di unmute dulu, Bu. Tidak perlu kita spotlight tampilannya, tapi mungkin kita bisa mendengar suaranya saja. Silakan, Bu, coba di unmute dulu. Masih belum berhasil sepertinya. Silakan rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin bertanya. Oke. Oke, jika belum ada yang raise hand, kita coba pindah ke pertanyaan via kolom chat ya. Sembari menunggu ada rekan-rekan yang nantinya akan kembali bertanya secara interaktif, secara langsung. Oke, pertanyaan pertama dari Puskesmas Langsa Lama. Izin bertanya Pak Ikram, selama ini kita mengisi data dukung kan di akhir tahun. Apakah untuk SKP tahun 2025 ini data dukung bisa diisi per bulan agar pada akhir tahun tidak terlalu ribet dalam mengisi data dukungnya, mengingat data dukung yang diupload lumayan banyak. Silakan Bapak Moderator.
Baik, terima kasih pertanyaannya. Karena kita penilaian itu tahunan, Bu, jadi kita tetap pengisian bukti dukungnya itu di akhir tahun, Bu. Jadi nggak bisa bulanan. Jadi jika ada bukti dukung yang per bulannya itu Ibu rekap aja. Jadi nanti Ibu masukkan ke satu folder Google Drive. Jadi nanti di akhir tahun nanti link folder itu yang Ibu masukkan ke bukti dukungnya. Jadi memudahkan Ibu dalam mengisi bukti dukung seperti itu, Bu. Oke, baik untuk pertanyaan selanjutnya dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Assalamualaikum, saya mau tanya ke Pak Ikram, apa pengaruh penilaian SKP di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi terhadap PNS yang dinilai? Terima kasih. Silakan, Pak. Baik, mungkin saya bantu jawab ya pertanyaan dari Dispora. Untuk hasil kerja di atas, sesuai atau di bawah ekspektasi, itu pengaruhnya ke predikat kinerja. Predikat kinerja kita itu sebenarnya ada 5, sangat baik, baik, butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Kapan dia akan menilai sangat baik? Apabila hasil kerja dan perilaku kerja dinilai di atas ekspektasi. Nah, ketika baik, itu bisa jadi di atas ekspektasi dan sesuai ekspektasi. Demikian juga untuk selanjutnya. Misalnya untuk kategori predikat kerja butuh perbaikan, itu salah satunya ada penilaian di bawah ekspektasi. Nah, dan untuk kriteria itu bisa Ibu lihat di Permenpan 6 tahun 2022, nanti kita akan kirimkan. Jadi memang berhubungan sekali terhadap predikat kerja yang akan diperoleh oleh masing-masing pegawai. Hubungannya ke situ ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada 5 predikat kinerja dengan masing-masing hasil kerjanya itu atau hasil perilaku kerja antara sesuaikah atau di bawah ekspektasi atau di atas. Saya rasa seperti itu. Nah, untuk saya dapat informasikan, untuk predikat kerja butuh perbaikan, kurang dan sangat kurang, mohon maaf, tidak dapat digunakan SKP-nya untuk kenaikan pangkat. Tapi apabila memang ada pegawai yang memang harus nilai seperti itu, silahkan Bapak Ibu. Mungkin memang dia tidak berkinerja, berperilaku tidak baik, tidak sesuai dengan core value ASN, silahkan dinilai. Tidak perlu Bapak Ibu takut nggak enak untuk menilai di bawah ekspektasi atau sesuai ekspektasi. Jadi sesuaikan saja, tapi yang pasti hubungannya ke predikat kinerja. Apabila butuh perbaikan, kurang dan sangat kurang, maka tidak dapat naik pangkat. Dan untuk guru itu bisa tidak dapat dibayarkan sertifikasinya. Saya kira seperti itu Bapak Moderator. Baik, terima kasih tanggapannya Ibu. Kita lanjutkan ke penanya selanjutnya. Penanya selanjutnya dari Diskominfo atas nama Ibu Roslina. Kalau tugas tambahan itu contohnya seperti apa? Silakan Pak Moderator. Baik, untuk tugas tambahan itu yang di luar tupoksi Bapak Ibu. Boleh dia dalam lingkungan satu OPD, boleh juga antar OPD. Biasanya itu dapat dibuktikan dengan SK. Jadi itu bisa dijadikan sebagai tugas tambahan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kembali dari Bapak Muhammad Ari. Dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2022, pasal 23 ayat 3 disebutkan bahwa evaluasi kinerja pegawai secara periodik dan tahunan. Kenapa kita tidak bisa ikut secara periodik sesuai aturan ini saja? Baik, saya akan coba menjawab.
kita sudah ada wacana untuk melakukan penilaian SKP secara periodik, yaitu secara bulanan. Dan itu langsung kita hubungkan dengan pembayaran TPP. Hanya saja mengapa kita belum melakukan saat ini? Karena kita belum ada sinkron antara Ekin Kota Langsa dengan Ekin BKN. Nah, nanti seandainya sudah ada, insya Allah Kota Langsa juga melakukan penilaian kinerja per bulannya seperti yang disarankan oleh BKN. Saat ini belum ya Pak Ari, karena itu tadi aplikasi Ekin Kota Langsa masih tersendiri, Ekin BKN sendiri. Dan kita tidak mungkin menunggu sampai ada sinkron antara Ekin BKN dengan Ekin Kota Langsa. Kita tetap dulu melaksanakan aturan Permenpan, kita laksanakan dulu sesuai dengan Ekin BKN. Dan untuk sementara kita belum bisa kita lakukan per bulan, supaya apa? Jangan bentrok nih antara wacana yang sudah dituangkan oleh organisasi untuk melakukan penilaian kinerja bulanan melalui Ekin 2 Langsa. Mungkin seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi, Bu. Bapak Ibu, Bapak Ibu peserta boleh kalau mau nanyanya via kolom chat, tapi kalau mau interaksi langsung juga boleh ya, bisa resen, nanti kami akan berikan prioritas untuk bertanya duluan. Pertanyaan selanjutnya di kolom chat, izin bertanya bagaimana SKP bagi PNS yang pensiun di bulan Agustus? Apakah SKP-nya juga ditulis Januari sampai Agustus saja dan tanggal akhir SKP 31 Agustus? Terima kasih. Baik, untuk itu ya disesuaikan saja TMT periodenya dari Januari sampai Agustus nanti. Tapi untuk penilaiannya karena kita masih pakai penilaian tahunan, eh, apa yang bersangkutan itu cuma bisa sampai sasaran kinerjanya saja, tidak sampai penilaiannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya dari Puskesmas Karuswati dari Puskesmas Langsa Kota. Izin bertanya, jika pegawai yang bersangkutan pensiun di bulan Februari, sedangkan SKP dibuat bulan Januari, apakah SKP tetap dibuat? Tetap dibuat ya, Pak? Seperti iya, ini jawabannya sama seperti pertanyaan sebelumnya ya. Oke, selanjutnya, oh ini ada dari luar ini, Bapak Ibu narasumber. Kita punya peserta dari luar atas nama Bapak Kiki Aryawan dari Dinas PUPR Kabupaten Aceh Jaya. Terima kasih Pak sudah bergabung. Pertanyaannya, bagaimana jika pegawai yang ingin naik pangkat pada periode tertentu, jika tidak mengisi penilaian pada bulan tertentu? Apakah bisa naik pangkat periode tertentu jika SKP tidak diisi? Jika penilaian SKP hanya tahunan, terima kasih. Baik, saya coba jawab Pak. Untuk kenaikan pangkat itu kan diminta periode SKP-nya 2 tahun terakhir. Jadi meskipun tidak dilakukan penilaian secara bulanan, tetap bisa digunakan SKP-nya untuk mengajukan kenaikan pangkat. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Wah, luar biasa ya antusiasmenya hari ini. Pertanyaannya banyak. Baik, rekan-rekan, sebelum kita akhiri, apakah masih ada yang ingin bertanya? Boleh raise hand ataupun via kolom chat. Dan jangan lupa rekan-rekan sekalian, kami juga membuka konsultasi secara langsung di jam kerja pastinya bagi rekan-rekan terutama mungkin KTU atau kasus subak umum ya yang ingin berkonsultasi secara langsung bisa di bidang penilaian kinerja aparatur. Oke, Puskesmas Langsa Kota baik kita berikan aksesnya dulu. Oke, silakan dari Puskesmas Langsa Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk puskesmas kami Pak, ada 2 pegawai pembinaan di Dinas Kesehatan. Kemudian bagaimana dengan SKP-nya? Karena kalau kita ajukan di sini juga, nanti untuk bukti dukung juga nggak ada. Demikian Pak, terima kasih. Mohon izin Ibu, pembinaan maksudnya seperti apa ya? Mereka nggak pernah masuk kerja Bu, jadi dikembalikan ke dinas. Mungkin itu prosedurnya yang agak kurang tepat. Sebaiknya apabila tidak masuk kerja,
dilaporkan, dipanggil karena apa? Kalau memang tidak sesuai unit kerjanya, maka dilakukan pemindahan mungkin ya. Karena yang seharusnya SKP itu tetap dibuat di unit kerja yang definitif. Nanti kebingungan sendiri kan untuk mengumpulkan bukti dukungnya. Ya, sebenarnya ini udah dari tahun 2022, Bu. Itu udah memang di dinas gitu. Tapi untuk nama pegawai tersebut masih terdaftar di Puskesmas Langsa Kota. Coba di edit profil, Bu. Edit profil, masukkan saja dia di Dinas Kesehatan. Mungkin seperti itu. Agar SKP-nya bisa langsung dibuat dari Dinas Kesehatan dan lebih gampang untuk memberikan bukti dukungnya. Ya, terima kasih, Bu. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Eva. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita akhiri sesi webinar kita pada hari ini, kami akan mengambil dokumentasi dulu. Mohon kepada seluruh rekan-rekan untuk mengaktifkan kamera, kemudian mohon untuk menggunakan virtual background agar kita bisa segera mengambil dokumentasinya. Baik, kita mulai dari slide 1 ya. Oke, boleh Bu, rapiin dulu jilbabnya. Kalau mau foto rame-rame juga nggak apa-apa Bu. Luar biasa, Dinas Pendidikan selalu antusiasnya beda dari yang lainnya. Oke, kita ambil dulu fotonya. 1, 2, 3. Baik, tahan dulu untuk slide 1. Kita lanjut untuk slide 2. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum kita akhiri sesi webinar kali ini, kami pastikan sekali lagi apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan, baik, terima kasih seluruh rekan-rekan peserta dan juga pastinya kepada kedua narasumber kita yang sudah memberikan pemaparan yang sangat komprehensif pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang sudah mendukung sehingga terselenggaranya webinar seri kedua di tahun 2025 ini. Seperti biasa, rekan-rekan di akhir sesi kami selalu menyampaikan bahwa kami menerima saran yang membangun pastinya untuk penyelenggaraan webinar kita, termasuk saran judul webinar selanjutnya. Sudah ada kurang lebih 3 saran judul webinar yang sudah kami terima dan sedang kami bahas secara internal. Oke, mohon maaf. Sudah ada kurang lebih 3 judul yang sedang kami bahas saat ini, tapi kami tetap menerima judul-judul selanjutnya yang disarankan oleh rekan-rekan sekalian. Silakan menyampaikan saran tersebut via DM Instagram BKPSDM boleh, mau menyampaikan secara langsung juga silakan. Nah, mewakili seluruh tim pengembangan kompetensi BKPSDM Kota Langsa, saya Faras Dianda yang bertugas sebagai moderator hari ini, pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan kita pada hari ini. Akhir kata, pastikan follow akun sosial media Instagram @bkpsdm_kota_langsa untuk informasi kepegawaian terkini dan informasi webinar selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.